acara kita sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deborah Ayu Lestari Sianturi selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara kita pada sore hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sesi dokumentasi, yang keempat acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Si dokumentasi, seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera. Kepada yang bertugas, disilakan. Oke, teman-teman on cam ya. Slide satu, satu, dua, tiga. Slide dua, satu, dua, tiga. Dah. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fajri Amrullah. Kepada Saudara Muhammad Fajri Amrullah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memimpin doa. Bagi yang muslim bisa mengamini, bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nari afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan kali ini kami berkumpul pada kegiatan sosialisasi MBKM, tak lain dan tak bukan hanya untuk mengharapkan ridho darimu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang bermanfaat bagi kami semua. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga semua doa kita dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Mungkin dari teman-teman Angkatan 21 juga udah pada penasaran karena kan sudah mulai masuk ke pendaftaran. Eh, Mungkin dari kegiatan program MBKM ini juga kan ada kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, dan ada magang sertifikat atau studi independen. Untuk terkait yang masih bingung terkait konversi nilai dan segala macamnya nanti boleh ditanyain kepada Pak Dimas. Mungkin saya serahkan kepada Pak Dimas. Pada Pak Dimas disilakan. Baik, terima kasih kepada Deborah Ayu Lestari ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini tadi jadwal kita 15.30, sekarang jadi 16.30 ya. Karena tadi ada eh, beberapa kendala terkait dengan seminar proposal angkatan 2020 ya, rencananya jam 2 karena mati lampu dan pembahasnya adalah Pak Wen Suwana hendaknya online ya melalui Zoom. Ya, gangguan sinyal dan sebagainya sehingga tadi agak molor ya sampai hampir jam 3 baru mulai. Tadi saya WA ya ke siapa tadi saya WA kita mulai jam 4. Nah, saya jam 4 juga belum nyampe rumah tadi ya. Jadi ini tadi saya baru masuk Zoom. Nah, baiklah. Sebelumnya ini angkatan 2021 ini semester depan adalah semester 6 ya.
Ya, Iya. semester Mbak. depan adalah semester 6. Apakah dari angkatan 21 ini ada yang mengambil KKN dan PLP yang di bulan Januari ya? Januari atau Iya, Pak. Februari ada yang ikut ya? Hampir Hampir semua semua. kayaknya, Pak. Nah, hampir semua. Pak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa awalnya kemarin ada pertemuan, saya izin share screen ya. Kemarin ada pertemuan di dekanat ya terkait ada Pak WR2, ada eh, dari tim KKN, ada dari tim PLP fakultas ya, yang menyampaikan terkait hal ini. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, ini judulnya salah ya. Jadi begini, eh berdasarkan eh, rapat kemarin yang menghadirkan Pak WL2, kemudian tim KKN dan tim PLP, bahwa kita menunjang IKU universitas, gitu ya. Indikator kinerja utama universitas terkait dengan MBKM itu kan masih kecil ya. Karena dulu untuk konversi yang diakui itu mencapai 20 SKS. Nah, sekarang konversi yang diakui 10 SKS saja sudah dapat diakui sehingga universitas juga melakukan upaya-upaya kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif dalam program MBKM dari pusat atau dari kementerian, maka tetap dapat memperoleh total 10 SKS konversi tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, terutama pada mahasiswa yang angkatan 2021 ini, yang akan mengambil KKN dan PLP, gitu ya, udah mendaftar ya kemarin ya. Udah, Pak. Nah, untuk mahasiswa yang sudah mendaftar ini, Pak. FKIP, karena ada KKN dan PLP, kalau yang fakultas lain kan nggak ada ya, maka disarankan bahwa setiap program studi menyediakan tambahan SKS mata kuliah tertentu yang dapat dikonversi. Gitu. Sehingga kegiatan KKN dan PLP kalian tidak hanya untuk nilai dari KKN dan PLP, tapi juga bisa menambah satu mata kuliah sehingga kegiatan kalian nanti disebutnya adalah konversi kepada 10 SKS. Nah, ini kemarin ada isian yang disediakan oleh fakultas ya. Ini ada seluruh program studi sehingga di semester 6 itu mata kuliah wajib. Sebenarnya kan kalau KKN dan PLP itu kan dimasukkan di semester 7. Tapi kalau mau diambil di semester 6 bisa karena KKN dan PLP dimunculkan untuk setiap semesternya keluar. Sehingga di sini untuk prodi pendidikan fisika mata kuliah wajib yang muncul pasti di semester 6 itu adalah KKL, KKN, PLP 1 dan PLP 2 yang totalnya mencapai 8 SKS. Dan ada sekitar 20 mata kuliah pilihan kalau misalnya 60 SKS ini ada 20 mata kuliah pilihan. Nanti bisa kita coba lihat. Nah, kegiatan KKN dan PLP kalian itu nantinya nggak tahu ya universitas memberikan namanya apa gitu. Sehingga kegiatan di luar kalian selama KKN dan PLP nanti nilainya bukan 7 SKS. Kalau kalian hanya KKN ini ya, KKN dan PLP 1, PLP 2, KKN 3 SKS, PLP 1, PLP 2 adalah 1 dan 3 S hingga 4 SKS, hanya 7 SKS gitu ya. Maka universitas membuat kegiatan itu menjadi nantinya 50 menjadi 50 menjadi 10 SKS. Karena adanya 10 SKS ini, maka kemarin dari tim KKN dan PLP
eh, terutama dari tim KKN ya, menyatakan bahwa kalau waktu KKN dan PLP-nya untuk FKIP dan untuk fakultas lain tetap sama, tetapi fakultas lain SKS-nya tetap, sedangkan di FKIP itu ada 10 SKS, maka tidak relevan gitu ya. Sehingga nantinya kemungkinannya untuk FKIP, khusus FKIP mungkin akan ditambah sekitar 10 hari gitu kemarin ya. Tapi nanti mungkin kalau kalian nanti ikut eh, pembekalan dan lain sebagainya, mungkin nanti dijelaskan nanti ya. Jadi nantinya karena KKN dan PLP ini adalah kegiatan, terutama PLP ya, adalah kegiatan-kegiatan di sekolah, maka program studi menyediakan beberapa mata kuliah terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun kegiatan-kegiatan lain di sekolah yang dapat dikonversi. Contohnya, kalian nanti di bulan Januari atau Februari ya, KKN-nya ya. Januari sampai Februari, Pak. Januari sampai Oke. Februari, Pak. Itu sekalian PLP 1 dan PLP 2 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, iya. Jadi kalian nanti KKN dan PLP 1 PLP 2 pada kesempatan itu nanti akan bisa memilih dari beberapa mata kuliah yang muncul di sini. Nah, sebagai bagian dari konversi, ya, sebagai bagian dari konversi. Dengan catatan bahwa memang kemarin disampaikan kita tidak bisa serta-merta mengkonversi tanpa melihat CPL-nya mata kuliah tersebut. Sehingga kegiatan kalian nanti ketika ingin dikonversi ke salah satu materi ini atau salah satu mata kuliah ini ya, maka kalian harus bisa menunjukkan atau mungkin nanti akan ada portofolio gitu ya yang menyatakan bahwa contohnya kalian PLP 1, PLP 2 juga melakukan bagian-bagian dari penelitian kebijakan pendidikan atau melakukan evaluasi program pendidikan, analisis data dan pelaporan, atau ketika kalian mengajar, kalian sambil mengembangkan e-learning, menggunakan e-learning yang kalian kembangkan, atau kalian mengajar menggunakan visualisasi ini animasi yang kalian buat sendiri, contohnya begitu ya. Atau kalian mengajar dengan mengembangkan bahan ajar digital yang kalian buat, atau kalian mengajar dengan mengembangkan video pembelajaran. Nah, ketika kalian melakukan itu, maka salah satu dari mata kuliah ini juga bisa dikonversi, gitu ya. Jadi seperti yang disebutkan yang ditebalkan ini ya, bahwa ditawarkan 11 mata kuliah pilihan semester 6 yang dapat dikonversi ke MBKM. Dengan catatan jumlah konversi maksimal adalah 10 SKS. 10 SKS ini adalah sudah termasuk KKN dan PLP. Jadi kalau KKN ini 3 SKS, PLP 1 dan PLP 2 itu 4 SKS, 7 SKS ya, maka hanya tinggal satu mata kuliah lagi dengan bobot 3 SKS. Nanti silakan kalian pilih. Sebenarnya bisa micro teaching, cuman kalau micro teaching kalian semua udah ngambil kan ya? Iya, udah di semester ini, Pak. Nah iya, jadi kemarin disarankan micro teaching ini bisa dikonversi, tapi kalau udah ngambil untuk apa gitu kan? Sehingga kita tawarkan coba ke mata kuliah pilihan yang lain. Nah, kecuali mungkin ini kenapa di sini dimunculkannya adalah mata kuliah pilihan kependidikan karena kebanyakan eh, nanti turun ke sekolah ya, PLP 1 dan PLP 2. Terkait KKN ini agak sulit ya, karena kecuali nanti kalian KKN-nya ada yang terkait dengan keilmuan fisika gitu ya. Memberikan penyuluhan atau membantu memberikan membuat prototipe alat tertentu terkait dengan materi fisika yang dapat membantu desa gitu ya. Dan itu terkait dengan salah satu mata kuliah pilihan keilmuan, itu bisa saja. Ya, itu bisa saja. Buktinya bahwa ada produknya, gitu ya kan? Jadi boleh. Ini kenapa? Karena kalau untuk yang keilmuan itu
tidak dimasukkan tapi tetap bisa dikonversi nantinya. Asalkan dengan catatan bahwa kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan nantinya sejalan dengan tuntutan dari mata kuliah tersebut. Jadi mulai sekarang kalian ini contohnya ini mau PLP 1, PLP 2 sekalian ya dengan KKN. Maka kalian udah punya rencana nih mau dikonversi ke mata kuliah apa satu mata kuliah itu lagi gitu ya. Satu mata kuliah itu lagi dikonversi ke mata kuliah yang mana. Nah, maka kalian harus sudah mulai membuat rancangan kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah yang dapat dikonversi. Nah, ini coba saya lihat ada itu kan mata kuliah pilihan yang terkait dengan kependidikan ya di semester 6. Nah, nanti kalau kalian mau lihat ada ini yang baru karena kemarin kan harusnya ada 8 semester ya, yang sebelumnya hanya 7 semester sehingga ada banyak perombakan gitu ya. Nah, mata kuliah pilihan di semester 6 itu ada KKL gitu ya. Keilmuannya ada fisika zat padat, fisika statistik, komputasi, optika modern, fisika lingkungan, fisika bumi ya, teknik laboratorium, produksi gitu ya. Jadi eh, selama nantinya kegiatan KKN dan PLP kalian berkaitan dengan salah satu mata kuliah ini, maka bisa dikonversi ke satu tambahan mata kuliah ya. Rata-rata jumlah SKS-nya adalah 3 SKS semua. Jadi pas 10 SKS dengan KKN dan PLP. Oke, selanjutnya ya. Ini nanti kita bisa tanya jawab, kita selesaikan dulu. Nah, selanjutnya selain KKN dan PLP, mahasiswa ini kebanyakan akan kebanyakan ingin mengikuti program MBKM yang diadakan oleh pusat ya. Karena apa? Karena ada eh, honornya ya, karena ada honornya ya, alhamdulillah. Kemudian eh, kegiatan-kegiatan yang dapat dikonversi itu ada beberapa hal ya. Nah, ini kemarin sudah kami petakan dengan Bu Novinta, saya dan Bu Fianti. Nah, kalau semester 5 ini agak sudah kelewat ya semester 5 ya. Pak, Maka maaf, share screen-nya ya, belum ganti, Pak. oh belum ganti ya. Ya, Oh, oke 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 oke. Ya ya, sebentar. Oh iya masih yang tadi ya. Saya soalnya share screen-nya bukan screen lain aja lah, biar enak. Udah ganti belum? udah, Pak. Udah Udah, ya. Pak. Oke. Ini apa letaknya di sini ya? Oke. Kemudian ini ada mata kuliah semester 5. Ini kayaknya kita lewatkan saja ya. Ini ada beberapa karena sebelum beredarnya 10 SKS konversi itu sehingga kami memetakan ada beberapa konversi mata kuliah sebanyak 20 SKS di semester 5. Nah, kita fokus ke yang semester 6 saja ya. Jadi di sini ada mungkin yang akan mau diikuti ada riset, ada kampus mengajar, ada magang, ada studi independen ya. Magang dan studi independen itu yang MISB itu, ada pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini sudah mulai dibuka ya pendaftarannya ya. Iya, Sudah, Pak. Pak. Oke, ini pelaksanaan kampus mengajar ini kapan? Di semester genap, Pak. Semester 6 ya? Iya, semester 6. Nah, eh,
kemarin kemarin ada beberapa mahasiswa yang sudah menemui saya ya bahwa ada yang mau ikut pertukaran mengajar, ada yang magang dan studi independen gitu ya, ada yang mungkin ikut kampus mengajar lagi gitu kan. Nah, jadi pokoknya mata kuliah pilihan di semester 6 itu bisa semua dikonversi. Dengan catatan sama halnya dengan yang tadi gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikut, makanya ini agak agak susahnya di sini ya. Bahwa kalau kalian mau ikut kampus mengajar, maka kalau kalian mau nanti ada pengembangan e-learning, ada visualisasi fisika, maka paling tidak nanti kemungkinannya adalah dosen juga akan minta portofolio gitu ya, yang berhubungan antara kampus mengajar yang kalian ikuti dengan mata kuliah tersebut. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi paling tidak ketika dosen memberikan nilai pada mata kuliah pengembangan e-learning, tiba-tiba dikonversi ke e-learning. Sedangkan kampus mengajar dia di ujung ini ya, ujung pesawaran contohnya ya, di atau di Lampung Selatan, di Pulau Sebesi gitu ya, yang sinyalnya aja susah gitu contohnya. Kan nggak relevan gitu ya dengan konversinya. Sehingga itu tadi bisa saja mata kuliah semester 6 pilihan itu semua dikonversi. Nah, kalau KKL ini sebenarnya saya kurang yakin gitu ya. Apakah nantinya bisa dikonversi atau tidak. Karena kalau KKL itu kan pelaksanaannya bersamaan dalam jumlah besar. Kalau dikonversi nanti ada yang konversi, ada yang nggak konversi. Ini ya bingung gitu. Nggak bisa melaksanakan KKL gitu. Ini yang nanti mungkin perlu saya diskusikan lagi dengan Bu Vianti gitu ya sebagai Kaprodi. Nah, kemudian kalau yang pertukaran mahasiswa merdeka, seandainya kalian mengambil mata kuliah di universitas tertentu, ya terkait dengan eh, mata kuliah tertentu, itu kalau kalian mau konversi, itu paling tidak eh, ada irisannya antara kegiatan di kampus tujuan dengan mata kuliah yang akan dikonversi di program studi. Sama halnya dengan yang tadi. Nantinya dosen pengampunya akan minta nih, ya kan? Kalian PMM mau konversi ke analisis data dan pelaporan. Apa yang kalian pelajari di sana, gitu kan, gitu ya. Jadi nanti ada perlu diskusi juga, gitu ya, perlu diskusi juga. Makanya ini kan pendaftarannya sampai kapan? Hmm, ya. 24 November, Pak. 24 November. November. Nah, Kalau yang maka ya yang PMM kapan? kalau yang PMM itu sampai 3 Desember. Nah, begini. Jadi kayak jangan seperti tahun-tahun sebelumnya tiba-tiba Pak saya ikut PMM, saya ikut mata kuliah PMM-nya ini gitu. Saya mau konversi nggak bisa begitu. Jadi sekarang adalah kalian data, kalian mau PMM kemana? Kan udah bisa dilihat ya. Mata kuliah apa yang tersedia di sana, gitu ya. Mata kuliah apa yang tersedia di sana. Kemudian mata kuliah yang tersedia itu kemungkinan besar bisa dikonversi ke mata kuliah apa. Kalau memang itu mata kuliahnya tidak muncul di semester 6, hanya muncul di semester 7, nanti didiskusikan lagi, kita diskusikan lagi. Apakah memang bisa kita munculkan selama mungkin pesertanya bisa sesuai gitu ya. Makanya nanti kalian perlu diskusi dengan PA yang pasti. Yang pertama itu ya, diskusi dengan PA terkait PMM. Setelah itu nanti bisa kalian padankan antara CPL mata kuliahnya masing-masing, gitu ya. Sehingga nanti bisa berkaitan. Contohnya saya ini ada fisika zat padat di sini. Wah, Pak, saya maunya PMM ke ITB lah yang fisika zat padat juga gitu ya contohnya. Ya boleh saja gitu. Terutama mata kuliah kita rata-rata kan 3 SKS ya. Apakah nanti ketika mata kuliah tujuan itu 2 SKS itu bisa dikonversi atau tiga? Kalau 4 SKS pasti biasanya bisa ya langsung bisa dikonversi. Nah, nanti mungkin perlu didiskusikan juga dengan PA-nya.
karena ini mumpung waktunya masih panjang, jadi tolong diskusikan dengan PA, gitu ya. Nanti hasilnya apa bisa disampaikan ke saya gitu. Nanti saya bisa diskusi lagi dengan Kaprodi. Apa yang perlu diambil tindakannya jika seperti ini, kan begitu ya. Kalau belum ada masalahnya, eh, kita sudah menyediakan beberapa pilihan gitu ya. Cuman kan kadang pelaksanaan itu banyak yang tidak sesuai gitu ya. Sehingga kita butuh diskusi lagi. Nah, kemarin ada mahasiswa yang menyampaikan mau kalau PMM itu offline ya. Iya, Nah, kalau PMM contohnya kalau kampus mengajar offline juga pasti kan iya, Pak. ke sekolah tertentu gitu. PMM juga offline ke kampus tertentu. Nah, ini yang sepertinya juga kemarin saya sampaikan bahwa wah, kalau di kampus tertentunya hanya 4 SKS, kalau jauh dari Unila bagaimana? Gitu. Nah, sekarang kalian sudah punya gambaran bahwa kalian KKN PLP udah 10 SKS. Itu konversi itu udah nggak usah ikut kuliah lagi gitu kan? Nah, ditambah KKL 1, KKL kan di akhir di awal semester juga ya biasanya ya. Nah, itu ya yang bingungnya. Atau nanti eh, kalau KKL-nya kan kalian bentrok dengan KKN dan PLP maka didiskusikan lagi pelaksanaannya. Maka udah 11 SKS itu yang nggak perlu masuk kelas gitu ya. Maka kalau kalian di semester 6 ini masih mau ngambil 24 SKS, hanya tinggal menambah 13 SKS lagi. Kalau nggak mungkin 13 SKS, maka 12 SKS, ya 23 SKS untuk semester 6. Maka paling tidak magang, kampus mengajar, PMM-nya bisa mencapai 12 SKS. Jika memang tidak bisa mencapai 12 SKS, ya nggak masalah. Gitu. Kan nggak ada mata kuliah wajib, ya kan? Ini adalah mata kuliah pilihan. Kalau memang tidak bisa mencapai 24 SKS atau 23 SKS, Pak, kemarin udah 10 dan 11 KKL, maka saya bisanya konversinya ternyata di PMM-nya hanya 6 SKS. Maka apa? 17 SKS ya nggak masalah gitu. Kalau kalian ikhlas di semester 6 ini hanya ngambil 17 SKS gitu. Kan 24 SKS itu kan maksimal ya. Kalian bisa mengambil lebih sedikit gitu ya. Nah, dengan catatan bahwa nanti di semester 7 itu kan di semester 7 sebenarnya ada KKN ya. Ini coba saya cek. Ini mata kuliah kalian di semester 6. Udah kelihatan ya PDF yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Iya, Pak. Nah, sebenarnya di beban ini 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 yang eh, sebaran terbaru. Ini di semester 3 itu bebannya adalah 23 SKS ya di sini ya. Nah, di semester 4 adalah 21 SKS. Nah, untuk di semester 5 ini ada berapa SKS tadi? 23. Nah, di semester 6 ini sebenarnya bebannya hanya 15 SKS. Tapi kalau kalian mau ngambil 24 nggak masalah, gitu ya kan. Tapi kalau mau nggak sampai 24 ya nggak masalah. Karena nanti di semester 7 ini hanya 10 SKS, yaitu kalian udah ngambil KKN PLP 1, PLP 2, ya kan. Hanya nanti di semester 7 kalian mungkin bisa harus menambahkan beberapa mata kuliah pilihan yang lebih banyak, gitu aja. Jadi semua ada konsekuensinya gitu ya. Kalau Pak, tapi saya tuh terpengen PMM di Jakarta, di Jogja gitu ya, atau di Palembang gitu. Boleh, tapi itu tadi konsekuensinya mungkin di semester 6 tidak mencapai 24 SKS. Karena saya mau tadi kepikiran juga bahwa oh, mahasiswa 21 ini sudah ngambil KKN PLP dan satu mata kuliah konversi 10, ya kan? Kalian hanya perlu nambah 6 SKS lagi atau 8 SKS sudah bisa sampai 18 sampai 20 SKS gitu untuk semester 6. Jadi kalau menurut saya nggak masalah. Semua ada konsekuensinya. Kalau kita masih ingin seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, silahkan. Ada yang bertanya? Enggak, cukup. Yuk, teman-teman yang masih bingung, boleh ditanya ke Pak Dimasnya. Ya,
itulah kenapa saya berharapnya ini semua mahasiswa datang ya, karena itu tadi tidak tidak hanya terkait dengan MBKM pusat, karena ini juga terkait dengan KKN dan PLP. Ya ini Sakinah, silakan Sakinah. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya izin off cam ya Pak, karena kameranya terkendala. Di sini saya ingin bertanya terkait mata kuliah keilmuan yang kata Bapak tadi ke tidak dimasukkan ke mata kuliah pilihan yang Bapak lampirkan tadi. Namun ketika kita membuat alat dan sebagainya dan kita juga memiliki portofolionya itu bisa dikonversi. Nah, itu mata kuliah yang Bapak lampirkan tadi ya Pak sebanyak 3 SKS atau bagaimana Pak? Ya, untuk mata kuliah, karena begini, mata kuliah pilihan kita, ini saya share ya, mata kuliah pilihan kita itu hampir seluruhnya 3 SKS ya. Jadi untuk yang khusus untuk yang KKN PLP, ya, khusus untuk yang KKN PLP, maka karena kita mengejar 10 SKS untuk konversi yang diminta oleh pemerintah pusat, terutama Kemendikbudristek dan menunjang dari kinerja universitas, maka program studi harus mewajibkan adanya konversi tambahan satu mata kuliah. Ini kan 3 SKS semua ya, mata kuliah pilihan dari nomor 2 sampai 21 ini 3 SKS semua. Kalau nantinya kalian ketika KKN membuat, oh Pak, kami itu membuat contohnya mana? Nah, optika modern kami membuat eh, mungkin alat-alat terkait dengan optika modern yang dapat digunakan untuk pembelajaran atau mungkin untuk pengamatan ya, untuk pengamatan di masjid ya, untuk ketika melihat hilal contohnya ya. Berarti teropongnya sudah bagus sekali gitu kan. Maka itu bisa bisa saja gitu ya. Atau nanti ada terkait dengan fisika lingkungan atau mungkin terkait dengan fisika bumi ya. Teknik laboratorium atau kalian buat alat peraga yang digunakan di laboratorium bisa masuk ke produksi peralatan laboratorium sains contohnya bisa saja gitu ya. Jadi nggak masalah, ini ada banyak mata kuliah pilihan, hanya saja ini kami kemarin memasukkannya adalah mata kuliah terkait dengan kependidikan karena kemungkinan yang bisa dilakukan mahasiswa kebanyakan itu adalah di PLP-nya. Karena kalau KKN itu, saya pengalaman saya sendiri juga KKN itu kan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan desa ya, tergantung desanya. Kalau desanya ada, kalau saya dulu desanya itu di Palas itu terkait dengan perkebunan jagung dan lain sebagainya, maka yang lebih aktif pasti yang dari pertanian gitu ya. Banyak kegiatan mereka gitu. Yang di fisika jarang gitu ya. Akhirnya yang dari FKIP apa yang dilakukan? Yang dari FKIP melakukan eh, bimbingan belajar di luar jam sekolah gitu ya. Mungkin nanti ada bimbingan baca tulis Quran hanya seperti itu gitu ya. Nah, makanya yang dimasukkan kebanyakan adalah mata kuliah mengenai kependidikan. Hanya saja nanti kalau kalian menemukan desa-desa tertentu ketika KKN memang membutuhkan bidang keilmuan yang nanti alatnya itu dapat dibuktikan keberadaannya dan ada portofolionya yang menjelaskan itu, maka tetap bisa dikonversi. Ya, silakan ada lagi atau Sakinah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara cukup Pak, terima kasih. Ya, Pak, izin bertanya. ya silakan. Sebelumnya terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiffany Zulfana Faradia dengan NPM 13. Izin bertanya. Nah, tadi kan yang dijelaskan Bapak bahwasannya
di NBKM itu kan MBKM yang KKN PLP dan apa dan satunya lagi itu kan ada mata kuliah ya Pak. Jadinya kan 10 SKS. Nah, kan kalau misalnya kita mau ikut kampus mengajar, itu kan maksimal eh, 20 SKS, 20 SKS yang dikonversi. Sedangkan kan itu kan kurang 13 SKS lagi ya Pak. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya Pak? Tadi itu kurang Ya, oke. paham juga. Jadi begini, sebelumnya saya sampaikan bahwa dulu ini ya, kalau 20 SKS itu terkait dengan kegiatan MBKM yang dulu. Kenapa harus 20 SKS? Karena IKU yang diakui adalah konversi mata kuliah yang mencapai 20 SKS, gitu ya. Sehingga universitas mewajibkan setiap prodi untuk memberikan mata kuliah yang mungkin dikonversi oleh mahasiswa. Tetapi ternyata sebanyak mahasiswa pendidikan fisika yang mengikuti MBKM juga tidak ada yang mencapai 20 SKS. Kenapa? Karena memang tuntutannya kalau sampai 20 SKS itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Kalau ya itu tadi yang saya sampaikan, kalau kalian kampus mengajar, kalian mau ke visualisasi, mana buktinya kalian melakukan kegiatan terkait visualisasi fisika di sekolahan gitu. Maka susah itu gitu ya. Maka kemarin juga yang 2020 ini ada yang ikut MBKM juga 8 SKS. Dulu juga ada yang ikut MBKM hanya 6 SKS. Bahkan ada hanya satu mata kuliah gitu ya. Maka nanti kalau kalian ada yang mau ikut kampus mengajar, ya nggak usah sampai 20 SKS juga gitu. Kalau memang udah 10 SKS di KKN PLP, itu 10 SKS ya. Kemudian nanti ada KKL 1 jadi 11 SKS, maka tinggal kurang berapa SKS lagi gitu. Kalau mau 24 SKS. Atau kalau nggak nyampe 24 SKS, mau sampai 20 SKS saja atau 22, 23 gitu ya, boleh juga ya. Jadi kalau seandainya udah 11 SKS, berarti kan masih kurang 13 SKS, nggak mungkin nih ngambil 13 SKS. Kemungkinannya adalah 12 SKS ya, karena 3 mata kuliah, 3 SKS ya, satu mata kuliahnya. Maka kalian hanya perlu konversi 4 mata kuliah, ya kan? Jadi 12 SKS, ditambah 11 SKS, jadi 23 SKS di semester 6, gitu ya. Jadi 20 SKS itu dulunya karena memang diminta maksimal diusahakan 20 SKS gitu ya. Meskipun sulit. Karena itu universitas itu, Unila terutama, terkait MBKM sangat kecil. Karena yang 20 SKS terutama di FKIP itu jarang. Karena sekarang 10 SKS, maka itu tadi nggak masalah. Nggak nyampe, itu kan maksimal 20 SKS. Kalau nggak nyampe 20 SKS juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika kalian selesai kegiatan itu ada yang bisa dikonversi gitu, ya kan? Silakan ada lagi. Ya, Tifki hidup mati suaranya mau ngomong apa? Apa ada Mau yang mau nanya lagi, ditanyakan lagi? Ya, nanya kan apa? ini kan khusus kampus mengajar ya Pak. Nah, Hmm, kalau semisal kita misalnya kita ikut kayak magang MSIB atau enggak yang tentang kayak magang itu apa sama aja Pak sistem? sama. Saya tadi sudah saya sampaikan mau dia magang, mau dia kampus mengajar, mau dia PMM gitu ya. Maka harus ada yang terkait dengan mata kuliah yang akan dikonversi. Kalau kalian magangnya di mana? Magangnya di apa? Di perusahaan apa? Ada nggak terkait dengan keilmuan dari mata kuliah yang akan dikonversi? Karena nanti pasti ditanya itu sama dosen pengampunya. Mana kamu konversi ke sini? Apa yang kamu lakukan di mata kuliah ini? Apa yang kamu lakukan di sana? Gitu. Jadi nggak serta-merta bisa, Pak saya udah ikut magang, mau konversi aja gitu. Nggak bisa. Tetap harus ada keterkaitannya. Makanya itu silahkan bimbingan dengan PA-nya. Bu, saya mau ikut magang ini. Oh, jangan ke sini gitu. Biasanya kalau kalau nggak terkait dengan keilmuan kita, biasanya udah coba ke
perusahaan yang lain gitu ya terkait dengan mata kuliah tertentu. Sama halnya dengan PMM tadi ya, sama halnya dengan PMM tadi. Nanti kalau kalian mau mengambil PMM, universitas mana yang ingin kalian tuju? Lihat dulu universitasnya, ya kan? Lihat mata kuliahnya apa saja yang tersedia. Nah, mata kuliah itu tunjukkan ke PA-nya, Pak, ini saya mau ikut PMM ini. Kira-kira mata kuliah ini bisa dikonversi enggak? Ya, ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Deborah. Baik, Pak. Sebelumnya izin tanya. Jadi tadi kan Bapak udah jelasin juga kalau misalkan mau ikut program MBKM itu, nanti kalau mau konversi harus ada portofolionya. Cara kita tahu mata kuliah itu mempelajari apa aja, tujuan pembelajarannya itu apa aja, sehingga bisa disusun nanti portofolionya itu dari mana ya, Pak? Nah, ini kan sebenarnya kalau dulu kan banyak mahasiswa itu yang tiba-tiba berangkat tanpa bimbingan dengan PA. Nah, usahakan yang pertama adalah bimbingan dengan PA dulu, gitu ya. Kalau dulu kan diminta untuk menemui dosen pengampu, tapi kalau semua menemui dosen pengampu akan repot nanti ya. Maka nanti coba saya eh, sampaikan dulu ke Bu Vianti terkait ini apakah kan kita tampilkan seluruh rencana pembelajaran semesternya yang memuat CPL dan lain sebagainya, kegiatan pembelajarannya, kontrak kuliah, ya. Karena sebenarnya untuk mata kuliah ini hampir semuanya sudah muncul ya. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang belum muncul APS-nya karena memang belum ada yang mengambil gitu ya. Jadi eh, nanti sebelumnya yang pertama kalian bimbingan PA dulu gitu ya. Nanti terkait dengan portofolionya nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Karena nantinya karena apa ya? Kegiatan yang portofolio itu sebenarnya ditujukan ke dosen pengampu gitu ya. Nah, nanti mungkin eh, kami program studi juga akan mulai memetakan apa yang diinginkan oleh dosen pengampu masing-masing yang muncul gitu ya. Sehingga bisa ditampilkan untuk mata kuliah ini apa yang perlu dicapai gitu ya. Mata kuliah ini apa yang perlu dicapai. Itu yang memang belum ada ya terkait dengan portofolio apa saja yang perlu disiapkan karena ini memang portofolio ini wewenang terutama PJ mata kuliah ya dosen PJ-nya terutama ini wewenang dosen PJ mata kuliah tersebut. Makanya ada mungkin juga ada beberapa seperti Prof Agus kemarin dengan saya ada mata kuliah yang mau visualisasi fisika. Ya asal ada portofolionya bisa disetujui. Kemudian Pak Eko juga kemarin ada mahasiswa yang konversi asal sesuai nggak masalah gitu ya. Jadi semua untuk portofolio itu menjadi wewenang dosen PJ pengampu mata kuliahnya. Jadi saya juga nggak bisa menyebutkan ya karena memang belum dikumpulkan itu dari masing-masing dosennya. Makanya saya arahkan dulu untuk yang pertama adalah bimbingan dengan PA-nya masing-masing dulu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih, Pak. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Jelas ya? Iya, Oke. Pak. Kalau sudah jelas, baiklah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC pamit undur diri.
Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, karena pada hakikatnya kebenaran itu mutlak datang dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kesalahan itu mutlak datangnya dari saya. Maka dari itu, kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya live dulu ya. Ya, Pak. Dah, matiin recordnya.